Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan memberikan ulasan lagi untuk logika matematika yang pertama yang kemarin sudah kita diskusikan. Baik, apa itu logika gitu ya? Jadi sebenarnya kita sudah sering mempelajari dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana berlogika. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang logika matematika. Oke, diawali dengan apa itu logika? Logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang sah atau valid. Ya. Jadi mempelajari secara sistematis kaidah penalaran yang sah atau valid. Ada dua macam penalaran. Yang pertama yaitu deduktif, yang kedua adalah induktif. Masih ingat tentang paragraf? Apa itu paragraf deduktif, paragraf induktif? Ya, paragraf deduktif kalau kita pelajari kan dari umum ke khusus begitu ya. Nah, kalau induktif adalah dari khusus ke umum. Nah, yang pertama, penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Kalau tadi dikaitkan dengan paragraf di dalam bahasa Indonesia kan dari umum ke khusus. Nah, di sini penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Premis itu apa? Premis itu adalah sebuah pernyataan. Nah, ini premis ini diandaikan benar, jadi pernyataan yang benar. Terus nanti untuk menarik suatu kesimpulan dari hal yang umum, jadi sebuah pernyataan yang sudah diandaikan benar dan memang itu benar, kemudian nanti dengan ikutin pola untuk menarik suatu kesimpulan. Sebagai contoh, misalkan kita punya premis pertama, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Nah, ini kan sesuatu hal yang umum. Kemudian ada premis kedua, ada yang namanya Wulandari, dia adalah mahasiswa baru. Maka kalian bisa menyimpulkan Wulandari mengikuti ospek. Nah, di sini ini adalah dari sesuatu hal yang umum, kita menyimpulkan untuk sesuatu hal yang lebih spesifik, lebih khusus. Nah, sebagai contoh lain lagi, ketika Anda sebagai mahasiswa PGSD, ada aturan, semua mahasiswa PGSD wajib mengenakan seragam. Nah, besok ketika kalian sudah tatap muka, karena kalian tahu sebagai mahasiswa PGSD, maka kalian mengenakan seragam. Lagi, semua mahasiswa FKIP pada hari Senin sampai Rabu itu wajib mengenakan sepatu pantofel, ya kan? Karena Anda merasa sebagai mahasiswa FKIP, maka Anda memakai sepatu pantofel. Nah, seperti itu. Itu adalah penalaran deduktif. Selain itu, juga misal ketika kita pembelajaran ada definisi atau ada pengertian rumusnya, diberikan rumus. Rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian diminta membuktikan, kemudian baru untuk menerapkan soal. Jadi hal yang bersifat umum. Nah, apakah di SD kita menggunakan deduktif atau induktif? Nah, kita lanjut lagi dulu untuk penalaran induktif. Sesuai dengan paragraf tadi, kalau penalaran induktif itu adalah, kalau dengan paragraf kan dari khusus ke umum. Nah, di sini penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Nah, dilihat di sini. Faktual atau spesifik, kemudian untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Contoh pertama, premis 1, ayam 1 berkembang biak dengan bertelur. Kemudian Anda tahu lagi, ayam kedua berkembang biak dengan ketelur sampai ke 50. Kemudian disimpulkan, semua ayam berkembang biak dengan telur. Nah, itu adalah faktual kemudian disimpulkan sebagai sesuatu hal yang umum. Sebagai contoh lain lagi, ketika Anda datang ke PGSD, ke UPY gitu ya, lihat, loh, kok ada yang pakai seragam ya? Ditanya, mahasiswa apa? PGSD. Kemudian mahasiswa yang kedua ketemu lagi, ditanya lagi, mahasiswa apa? PGSD. Ketemu lagi banyak. Kemudian, lah, kalau seperti itu kan kemudian Anda tanpa tahu itu induktif atau deduktif begitu ya, Anda langsung menyimpulkan, oh iya,
mahasiswa PGSD mengenakan seragam. Nah, itu adalah penalaran induktif. Nah, ketika nanti di SJ pun, ketika penalaran lebih banyak menggunakan penalaran induktif karena pada dasarnya anak-anak itu melihat dari contoh-contoh yang bersifat faktual kemudian disimpulkan. Seperti halnya ketika Anda ketika Anda mengamati anak kecil begitu ya, dia akan belajarnya itu dari menyimpulkan. Misalkan melihat, oh ayah itu makannya sambil duduk. Kalau diberitahu ayo makan sambil duduk kan susah, tapi kalau diberi contoh lebih mudah. Ayah makan sambil duduk, bunda makan sambil duduk, kakak makan sambil duduk, nenek makan sambil duduk. Nah kemudian Anda memberitahu, oh itu ayah, bunda, kakak, nenek itu makannya sambil duduk. Nah dia menyimpulkan, oh iya kalau makan itu harusnya sambil duduk. Nah itu lebih ke induktif, jadi melihat yang faktual baru kemudian ditarik ke simpulan. Nah oleh karena itu pada pembelajaran di sekolah tidak dengan memberikan rumus terlebih dahulu. Tadi kan misalkan persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar gitu ya, tidak langsung serta-merta ini, tapi lewat contoh. Misal kita punya persegi panjang ukuran 2 kali 3, berapa luasnya? Oh dihitung yang menutupi, oh ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada lagi yang 3 kali 4 gitu. Dihitung ada berapa? 12. Nah ini kan sebenarnya bisa kita lihat dari 2 kali 3 ini. Ini bisa kita lihat dari 3 kali 4 gitu ya. Jadi ada 3-nya 3 kali 4. Jadi berarti ada 3. Nah di sini atau boleh juga dilihat dari oh ini 3 kali 2, oh ini 4 kali 3. Nanti kalau ukurannya 5 panjangnya 5, lebarnya 3, ngitungnya bagaimana? Oh itu kan bisa 5 kali 3. Nah akhirnya boleh disimpulkan bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah itu adalah penalaran induktif. Jadi sebenarnya penalaran deduktif maupun induktif sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke selanjutnya, tadi kan logika tadi mempelajari sistem kaidah penalaran yang sah atau valid begitu ya. Nah kalau logika matematika itu apa? Ya logika, jadi yang mempelajari penalaran kaidah penalaran yang sah atau valid dengan menggunakan bahasa matematika. Bahasa matematika itu dengan menggunakan lambang atau simbol. Jadi matematika itu lebih banyak menggunakan lambang atau simbol. Kenapa lebih banyak menggunakan lambang atau simbol? Karena ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Lebih ringkas, univalen atau bermakna tunggal, kemudian universal atau dapat dipakai di mana-mana. Nah, kenapa bisa dibilang ringkas? Misal, kita punya 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau kita tulis kan panjang. 3 kali 4 sama dengan 12. Padahal kalau kita tulis dengan menggunakan simbol matematika, ringkas toh. Nah ini cuman satu baris nggak ada. Tapi kalau kita nulis kan bisa jadi 2 baris tuh. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah seperti itu yang dimaksud dengan ringkas. Bermakna tunggal. Tunggal. Angka seperti ini ya maknanya 3 kali 4 sama dengan 12, bukan yang lain. Nah ini yang dimaksud tunggal. Universal, dapat dipakai di mana-mana. Mau dengan menggunakan bahasa Indonesia, mau dengan menggunakan bahasa Inggris, memakainya tetap artinya tetap 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi kalau kita bingung, aduh bahasa Inggrisnya apa ya 3 kali 4 sama dengan 12, sudah pakai simbol aja, dia tahu. Jadi kita tidak perlu susah-susah. 3 times 4 is 12 gitu kan. Aduh bahasa Inggrisnya kali apa ya. Nah kalau bingung udah tulis seperti ini, mereka paham. Nah itulah keuntungannya dengan bahasa simbol. Ya begitu pula dengan simbol-simbol yang lain yang sudah umum itu kan kesepakatan ya. Jadi matematika ini penuh dengan kesepakatan sebenarnya. Jadi sudah disepakati kalau angka 3 itu seperti ini, tanda kali seperti ini. Nah akhirnya jadilah simbol yang bisa dipakai di mana-mana. Nah logika tadi itu kan mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran itu diungkap dengan kalimat. Oleh karena itu, logika itu mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Nah, itu logika matematika.
Nah, di dalam logika matematika kalian juga sudah mengerjakan kemarin untuk pretestnya. Ada yang dinamakan pernyataan, nanti ada juga yang dinamakan kalimat terbuka. Jadi ada dua hal ya di dalam logika itu. Jadi bukan kalimat sembarang kalimat, tetapi ada pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Bisa benar, bisa salah. Jadi kalimatnya itu bisa kita katakan benar atau salah. Nah, nanti pernyataan yang tidak mengandung kata hubung itu disebut pernyataan tunggal, sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung disebut dengan pernyataan majemuk. Ya, jadi pernyataan ada dua. Yang pertama adalah pernyataan tunggal, yang kedua adalah pernyataan majemuk. Nah, di sini akan dibahas tentang contoh pernyataan. Contoh pernyataan yang pertama, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Kenapa ini disebut sebagai pernyataan? Karena kita bisa mengatakan kalimat ini benar atau salah. Nah, ini adalah benar. 9 adalah bilangan genap. Itu kan pernyataan juga karena kita bisa bilang salah. Badak itu memiliki gading. Itu pernyataan juga karena kita bisa bilang salah. Setahun terdiri dari 52 minggu. Itu pernyataan yang bernilai benar gitu ya. Jadi ya 52 minggu loh ya, bukan 48 karena 4 kali 12 coba dihitung. Jadi memang setahun itu terdiri dari 52 minggu. 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. Itu juga sebuah pernyataan karena bisa kita mengatakan benar. 3 lebih dari 5 itu juga pernyataan karena kita bisa bilang ini salah. Nah, contoh bukan pernyataan. Yang pertama, 3 lebih tua daripada 5. Loh, itu kan bisa kita bilang benar salah, Bu. Yakin? Coba dilihat lagi. 3 lebih tua daripada 5. Mana yang lahir lebih dulu? Nggak tahu juga kan? Nah, ini kita tidak bisa. Ingat ya, tidak bisa mengatakan nilai kebenarannya. Maka ini bukan pernyataan. Karena kita tidak dapat mengetahui kebenarannya. Jadi tidak dapat. Oke. Bukan belum, tapi tidak dapat. Nah, mengapa kamu menangis juga tidak bisa. Ini pertanyaan. Ambilkan aku kue utuh bukan, semoga kamu lekas sembuh bukan. Nah, itu bukan pernyataan. Nah, pernyataan yang benar nanti tadi sudah saya tulis di depan ya. Kalau benar itu simbolnya B, kalau salah itu nanti ditulis aja S. Ada juga yang mengatakan nilai kebenaran itu kadang dipakai lambang 1 atau 0. 1 itu sama dengan nilai kebenaran benar, sedangkan 0 itu ekivalen atau sama dengan nilai kebenaran salah. Nah, ini biasanya untuk jaringan listrik, anak-anak teknik begitu ya. Nah, itu tadi pernyataan. Nah, kebenaran pernyataan itu ada dua. Yang pertama adalah kebenaran faktual, yang kedua adalah kebenaran logis. Faktual itu apa? Kesesuaian antara isi pernyataan dengan fakta sesungguhnya. Kalau logis itu sesuai dengan aturan-aturan logika. Nah, jadi ada dua macam kebenaran itu. Yang pertama adalah kebenaran faktual, yang kedua adalah kebenaran logis. Nah, kita lihat di sini. Yang faktual yang mana? Yang logis yang mana? Faktual. Faktual itu ada nomor 1, itu faktual karena kita bisa bandingkan dengan keadaan sesungguhnya. Nomor 2, 9 adalah bilangan genap. Keadaan sesungguhnya atau kita kaitkan dengan aturan tertentu. Ya, logis dia karena genap itu ada aturannya. Jadi tidak dengan keadaan yang sesungguhnya gitu ya. Tetapi dengan aturan matematika. Nah, itu nomor 2 itu logis. Nomor 3 itu faktual, nomor 4 itu faktual, nomor 5 itu logis, nomor 6 itu juga logis. Jadi bisa ya membedakan kebenaran faktual dan kebenaran logis. Jadi saya ulangi lagi, kebenaran faktual itu sesuai dengan fakta sesungguhnya, kalau logis itu sesuai dengan aturan-aturan logika. Dalam hal ini lebih banyak di dalam matematika. Nah,
Dalam ilmu pengetahuan, kita membicarakan objek-objek itu terbatas, tidak mengenai segala sesuatu, ya kan? Kadang kita cukup berbicara mahasiswa PGSD, tidak dengan mahasiswa UPY, seperti itu. Nah, keseluruhan objek-objek yang terbatas tadi yang menjadi bahan pembicaraan itu disebut semesta. Jadi kalau kita membicarakan PGSD kan sebenarnya keseluruhannya adalah mahasiswa UPY. Gitu ya. Nah, itu semesta atau biasa disingkat dengan S. Nah, itu adalah pernyataan tadi ya. Jadi ada kebenarannya dan kemudian ketika kita membicarakan sesuatu itu semesta. Nah, nanti kaitannya adalah ketika kita membicarakan suatu semesta itu biasanya ada lambang. Lambangnya ada dua macam. Yang pertama adalah konstanta, yang kedua adalah variabel. Apa itu konstanta? Konstanta adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota tertentu. Kalau variabel menunjuk atau membicarakan anggota yang tidak tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya, contohnya ketika kita berbicara mahasiswa UPY misalkan. Mahasiswa UPY semestanya adalah UPY. Nah, ketika kita membicarakan itu loh prodi X atau prodi nggak tahu, nah itu sebagai variabel karena kita belum menentukan siapa. Tetapi ketika kita membicarakan prodi PGSD, nah itu sudah tahu prodinya siapa. Nah, ini adalah konstanta. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bedanya variabel dengan konstanta. Kalau nanti kita ke dalam bilangan, misal kita punya semestanya adalah bilangan asli. Nah, ketika kita mengatakan X anggota bilangan asli, lah X itu siapa? Gak tahu. Lah ya ini berarti ini disebut sebagai variabel. Tetapi ketika kita sudah mengatakan 3 anggota bilangan asli. Nah, ini kita sudah menentukan siapa, sudah tertentu. Nah, ini adalah konstanta. Nah, gitu ya. Itu bedanya variabel dengan konstanta. Nah, di sini nanti variabel bilangan itu biasa disajikan dengan huruf-huruf kecil atau XYZ. Nah, ini yang kadang kalian ditanya, apa itu variabel? Oh, variabel itu XYZ itu loh, Bu. Bukan ya, variabel itu sesuatu atau lambang yang digunakan untuk menunjuk anggota yang tidak tertentu. Jadi sembarang yang belum diketahui, begitu ya. Nah, nanti kalau bilangan memang biasanya dengan simbol huruf kecil. Hurufnya XYZ biasanya. Nah, untuk variabel pernyataan biasanya disajikan dengan huruf kecil PHR. Nah, kaitannya dengan variabel, nanti apabila kalimat itu masih memuat variabel, artinya belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, maka itu disebut kalimat terbuka. Jadi, kalau ada kalimat kok belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, itu kalimat terbuka. Tapi kalau yang di awal tadi, yang di mana yang di sini tadi kan bukan pernyataan ya. Nah, ini kan bukan pernyataan, itu kalimat yang tidak dapat diketahui nilai kebenarannya, itu bukan pernyataan. Tapi kalau di kalimat terbuka itu belum bisa diketahui nilai kebenarannya. Jadi masih terbuka kalimatnya. Terbuka apa? Terbuka benar atau salah. Sebagai contoh, X adalah bilangan bulat. Itu X kan berupa variabel ya. Nah, ini kan bisa benar, bisa salah. Tergantung ketika kita mau menggantikan X ini dengan siapa. Ketika kita gantikan X-nya itu sama dengan 3, 3 adalah bilangan bulat, menjadi pernyataan yang benar. Tetapi ketika X-nya sama dengan 1/2, 1/2 adalah bilangan bulat. Nah, ini kan menjadi pernyataan yang bernilai salah. Ini juga masih mengandung variabel. Yang C ini juga masih mengandung variabel, yang D juga. Jadi kita belum bisa mengetahui nilai kebenarannya. Nah, nanti
Kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan menggantikan semua peubah. Peubah itu ya variabel yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semesta. Jadi kita bisa membuat kalimat terbuka tadi, variabelnya kita ganti dengan konstanta, maka pernyataannya bisa bernilai benar, bisa salah. Seperti contoh yang A ini tadi. Itu adalah kalimat terbuka. Nah, nanti ketika anggota-anggota dari semesta tadi yang lambangnya disubstitusikan ke dalam variabel dan menghasilkan pernyataan benar, maka itu disebut sebagai himpunan penyelesaian. Jadi konstanta-konstanta yang menjadikan kalimat terbuka itu menjadi pernyataan benar itu disebut himpunan penyelesaian. Sebagai contoh, kita punya semesta bilangan asli, ya kan? Nah, ketika X ditambah 2 lebih dari 10, itu kan masih merupakan kalimat terbuka ya. Oke. Nah, kita harus mencari ini konstanta yang menggantikan variabel X ini, menjadikan benar. Berapa coba kalau X-nya 8? Oh, 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. Oh, ini baru pernyataan yang salah. Coba kalau X-nya sama dengan 9. 9 ditambah 2, padahal kan mintanya lebih dari 10 ya, padahal salah. Lebih dari 10, oh ini benar. Kalau ini kan tadi, kalau lebih dari 10 ini menjadi salah. Gitu ya. Kalau X-nya 10 ditambah 2, lebih dari 10 benar. Jadi ternyata 9, 10 dan seterusnya itu merupakan himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena ketika digantikan ke sini menjadi benar. Nah, yang kedua, X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau difaktorkan kan X dikurangi 3 kali X ditambah 2. X-nya ini sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, karena semestanya adalah bilangan asli, maka himpunan penyelesaiannya hanya 3. Negatif 2 nggak masuk. Bagaimana dengan yang C? X ditambah 1 lebih dari 0. Ternyata ketika X-nya kita gantikan mulai dari 1 ditambah 1 lebih dari 0. Benar. 2 ditambah 1 lebih dari 0. Benar. Nanti 3, 4, 5 dan seterusnya benar juga, maka himpunan penyelesaiannya adalah S. Bagaimana dengan yang D? D ini kalau kita lihat X-nya adalah 1/2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Apakah ini sebagai bilangan asli? Tidak. Maka himpunan penyelesaian siapa? Himpunan kosong, gak ada anggotanya ya. Nah, kenapa? Karena himpunan penyelesaian itu harus memuat semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan benar. Jadi itu adalah himpunan penyelesaian. Begitu ya. Jadi ingat himpunan penyelesaian harus dilihat juga semestanya. Semestanya terus harus memuat semua konstanta yang menyebabkan kalimat terbuka menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, kalau kita sudah belajar pernyataan, ada yang namanya ingkaran. Ingkaran itu apa? Pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau kata bukan pada pernyataan semula. Biasa dilambangkan seperti ini, atau ingkaran P, atau dibaca tidak P. Nah, kalau P-nya tadinya benar, maka ingkarannya jadi salah. Kalau P-nya salah, ingkarannya jadi benar. Nah, itu adalah ingkaran contoh. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Untuk saat ini benar ya, ini kan kebenaran faktual. Kondisi sesungguhnya memang Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ingkarannya tidak benar bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu adalah pernyataan bernilai salah. Tadi yang tadinya benar, ingkarannya jadi salah. Jakarta bukan ibu kota Indonesia, itu juga salah. Manusia mempunyai ekor. Punya ekor?
Enggak ya. Nah, ini adalah pernyataan salah. Ingkarannya manusia tidak punya ekor. Ini jadi pernyataan yang benar. Jadi begitu itu ingkaran. Nah, kita sudah mempelajari tentang pernyataan, kalimat terbuka, himpunan penyelesaian, ingkaran. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Tadi pernyataan yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Ada 4 macam. Yang pertama adalah dan, atau, bila maka atau jika maka, kemudian bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika. Nah, itu kita akan pelajari minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Baik, begitu yang dapat kita pelajari tentang logika. Nanti kalian cermati lagi apa itu logika. Penalaran ada 2 tadi, penalaran deduktif, penalaran induktif. Terus pernyataan itu apa, mana yang contoh pernyataan yang seperti apa, yang bukan itu seperti apa. Ingat ya, yang bukan pernyataan berarti tidak bisa kita ketahui nilai kebenarannya. Kemudian ada variabel konstanta, sehingga kalimat yang mengandung variabel itu disebut kalimat terbuka. Dan kemudian kalimat terbuka bisa berubah menjadi pernyataan kalau diganti dengan konstanta variabelnya. Nah, nanti semua konstanta yang menyebabkan kalimat terbuka itu menjadi pernyataan benar itu disebut sebagai himpunan penyelesaian. Dan pernyataan itu punya ingkaran. Begitu kita akhiri pembelajaran kita pada sesi kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kita cukupkan, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.